به من عبادة الأصنام والأصنام وعلى آله وصحبه نجباء البررة الكرام أما بعد. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Jami'ah Istiqamah, yang kami hormati bapak-bapak yang hadir pada kesempatan subuh ahad ini. Kembali kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah walhamdulillah subhanallah. Subuh ahad ini kita masih diberikan nikmat sehat, afiat, taufik, hidayah serta hidayah. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih mampu melaksanakan kewajiban kita subuh berjemaah yang kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Besar harapan kita pada Allah Subhanahu wa taala, segenap rangkaian ibadah kita senantiasa diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan iring salam semoga senantiasa terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik pada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kepada kita selaku umat yang setia dan taat dalam mengikuti ajarannya serta berusaha menghidupkan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatul uzma, syafaat kita dapatkan besok yaumul kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu Fatihah kita baca buat para penyusul kita, juga para leluhur kita yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berharap dengan Fatihah ini Allah berikan hati yang ikhlas pada kita untuk menuntut ilmu yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah ta'ala Allah yaqahu alaina futuhal arifin wa yuqaqihuna bid-din wa yu'allimuna kamal ikhlas wa yaqin. Subhal Fatihah khususan li mu'allif rahimahullahu ta'ala. Summa ilal-ra'i jami'il ulama'il amilin mutaqaddimin wal mutaakhirin wal musannifin wal awliya wal shalihin fi masyalikil ardi wa maghribiha. Summa ila hadratihi ya Haji Qasim bin Said Said Maktuma Fatah. Summa ila ra'i abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa akhina wa dinari qurabatina wa li masyayikhina li jami' ahli kubur wal muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi wa maghribiha barriha wa bahriha wa min jami'iha min tashriqatiha wa min qawmin ila qawmin ila al-qadar ila yawmil qiyamah. Allah Karim yataghasha jami' wa yataghashahum birrahmah wal maghfirah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kajian kita masih masalah sunnah di dalam wudu. Sunnah-sunnah di dalam wudu. Saya ulang sedikit pelajaran kita yang lalu biar nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mu'allif rahimahullah
rahimahullahu ta'ala wa adamana wa bikum bidaraji amin wa yata'akadu aidan li tilawatil Qur'an aw hadithin aw ilmin syar'in aw taqayyurin famin ri'an aw launan binawin aw akwin karihin aw sinin binawi sabratin aw istiqadin binawin wa iradatihi. Jamaah sekalian, wa yata'akadu aidan, siwak juga disunahkan li tilawatil Quran, kalau mau baca Quran. Au hadisin, atau kalau mau baca hadis. Au ilmin syar'in, atau kalau mau baca ilmu syariat agama. Ini ilmu syariat agama. Au taghayyurin famin rihan, atau ketika mulut berubah baunya. Au launan, atau warnanya bila minawin, karena atau sebab tidur. Au aklin karihin, atau memakan makanan yang berbau seperti jengkol, gedek, bawang, gitu ya. Au sinin juga misal protein, atau ketika gigi berubah warnanya jadi kuning. Au istiqadin minawin, juga siwak disunahkan bangun tidur. Wa iradatihi, dan ketika mau tidur sunah. Wa dukhulil masjid, siwak disunahkan kalau mau masuk masjid. Wa mansili, dan kalau mau masuk rumah. Wa bisahari, ketika sahur. Wa idal tidori, ketika sedang sekarat. Jadi kalau kita ada perasaan bahwasanya sarannya fisik kita sudah tidak mampu lagi untuk bertahan, di situ kita disunahkan untuk bersiwak, rajin-rajin bersiwak. Kenapa? Kamadala alaihi khabarun sahih aini, sebagaimana ditunjukkan oleh khabar, oleh hadis sahih aini yang disahihkan oleh dua guru ilmu hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa yuqalu, di sana dikatakan innahu yusilu khulujahu, siwak pada saat kita sedang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, itu memudahkan keluarnya ruh. Ruh kita gampang ditariknya, agak susah. Karena Rasulullah SAW pernah merasakan betapa sakitnya ketika ruh ditarik dari jasad, sehingga beliau bertanya kepada malaikat Israil, apakah semua orang seperti ini akan sakit ditarik? Kata malaikat, kalau manusia biasa lebih sakit dari ini karena engkau ya Rasulullah. Para nabi itu dimudahkan dan diringankan aja sakitnya bukan main, kata Nabi. Karena Nabi kita itu cinta kepada kita, kata Nabi,
kalau sakit seperti ini biarin timpakan sakitnya semua kepada aku, jangan kepada aku, kepada aku saja, aku yang gantikan. Begitu cintanya Nabi kepada kita, biar aku yang tanggung semua ini. Rasulullah sangat sayang pada kita. Makanya dalam Quran dikatakan azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Berat rasanya hati Nabi, kasihan kepada Allah. Ya, Nabi kepengen semua manusia itu beriman kepada Allah dan beriman kepadanya agar selamat dunia dan akhirat. Itu keinginan Nabi. Allah abadikan di dalam surat At-Taubah ayat 128 dan 129. Sayang punya Nabi kita kepada kita. Makanya diajarkan siwak saat sakit itu memudahkan keluarnya roh. Wa aqala ba'duhum min dzalika. Oleh sebab yang demikian itu sebagian ulama berkata, la'akadu lil maridi, orang yang sakit itu sangat disunahkan bersiwak. Tapi kalau lagi udah nggak bisa turun dari tempat tidur karena sakit, itu jangan ditinggalin siwak. Kondisi fisik udah nggak mampu, udah terletak aja tempat tidur, itu siwak jangan ditinggalin ya. Supaya roh kita keluarnya mudah. Kemudian wayat bagi an-yarwiya bisiwaki sunnati liyusaba alaihi. Wayat bagi itu sebaiknya ketika siwak diniatin sunnahnya siwak. Aku lihat bersiwak sunnah karena Allah gitu. Liyusaba alaihi, agar siwaknya berpahala. Aku lihat bersiwak sunnah karena Allah. Lihat tempatnya di sini, sambil gosok di sini dia. Wa yabla'a riqahu awala istiyaqihi, dan sudah menelan ludah awal siwak. Ada ludahnya telan, itu obat dari macam-macam penyakit. Siwak ada ludahnya telan, jangan diletakkan. Wa anna yamusahu, tapi jangan menghirup siwak, jangan dicium siwak yang begitu. Jangan dicium. Ini dibilangin di sini. 14 abad yang lalu Nabi sudah kasih tahu. Wa yudabu tatalili qabla siwak. Sudah menyela-nyela gigi sebelum siwak. Sebelum siwak disela-sela dulu giginya gitu. Kalau mau wudu, ba'dahu, atau sesudah siwak sela-sela gigi, min asar to'ami, dari sisa atau bekas makanan. Sebelum siwak atau sesudah siwak, sela-sela giginya, dari sisa-sisa makanan. Wasiwaku abdul minhu, tapi
daripada menyela-nyela dengan yang lain, dengan benda lain. Khilafan liman akasa anhu. Sebagian ulama membalik masalah ini. Kemudian wala yukrahu siwaki ghairihi in azina aw ulima ridahu. Wala yukrahu, tidak makruh bisiwaki ghairihi, menggunakan siwak orang lain, in azina aw ulima, jika pemiliknya mengizinkan dan tahu, ridhahu, serta ridho bahwa siwaknya digunakan oleh orang lain. Pemiliknya tahu, tapi dia ridho. Tidak makruh kita menggunakan siwaknya. Wa'ila, tapi kalau pemiliknya kagak ridho, haruma, maka hukumnya haram. Keahdihi memiliki ghairi, sama juga kita ngambil barang orang lain, hukumnya sama. Pakai barang orang lain tanpa izin pemiliknya, pemiliknya kagak ridho, hukumnya sama dengan ngambil barang orang lain. Bukan cuma siwak aja, apapun benda orang lain yang kita pakai tanpa izin dari pemiliknya, dan pemiliknya kalau tahu dia kagak ridho, barang yang kita pakai hukumnya sama dengan ngambil milik orang lain, haram hukumnya. Dan bukan siwak aja. Walau kadri ada takdir ikhrabi, selama pemiliknya, pemilik siwak ini tidak mempermasalahkan, tidak terbiasa mempermasalahkan kalau siwaknya dipakai orang lain. Pemilik siwak nggak biasa kalau siwaknya dipakai orang lain, tapi kita pakai gitu. Jadi masalah. Kalau jadi masalah, hukumnya haram. Kenapa pakai siwak tanpa izin? Wa yukrahu lisaimin ba'da zawali, tapi siwak makruh bagi orang yang puasa ba'da zawali, sesudah matahari tergelincir, makruh. Illam yataghayar famuhu bilahwi naumin, jika bau mulutnya berubah sebab tidur. Kalau mulutnya berubah bau sebab tidur, siwak enggak makruh. Menghilangkan bau mulut enggak makruh. Tapi kalau bukan karena sebab tidur, mulut tidak berubah baunya, siwak makruh kalau sudah tergelincir matahari. Hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah pelajaran kita mengenai sunnah yang ketiga di dalam wudu. Sekarang kita masuki sunnah yang keempat, qamat madharatun. Yang keempat adalah berkubur. Fastinsyaqun, yang kelima adalah masukin air ke dalam hidung. Lil ittiba'i, dasarnya adalah ittiba', mengikuti Rasul. Wa aqalluhuma isadul ma'i ilal fami wal anfi, minimal wa aqallu
paling sedikit atau minimal melaksanakan kedua sunnah ini, isradul ma'i, memasukkan air ilal fami, ke dalam mulut, wal anfi, dan ke dalam hidung, itu minimal. Wala yustaratu bi usuli sunnati idaratu bil fami wal manjubu minhu wa nasruhu minal anfi. Wala yustaratu bi usuli asli sunnati, untuk memperoleh sunnah tidak disyaratkan. Wala yustaratu, tidak disyaratkan memukar air di dalam mulut dan mengeluarkannya dari mulut, begitu juga mengeluarkannya dari hidung. Tapi dianjurkan, bukan syarat, tapi dianjurkan. Batusanu, bahkan disunahkan, kalau balaghati bima, bersungguh-sungguh di dalam kedua sunnah ini, lil muqtiri, kecuali atau selain dari orang yang lagi puasa. Kita berbicara sebab itu diperintah. Ambil air, masukin ke mulut, dikumpulin, terus gitu, ya. Itu disunahkan, tapi bukan syarat. Sunnah, harus syarat. Kalau kita nggak terkait, nggak syarat. Begitu syarat. Kalau ini sunahkan. Dengan sungguh-sungguh, jangan asal doang. Kecuali orang yang lagi puasa. Kalau lagi puasa jangan. Lihat ribi'ah, sebab itu diperintah oleh Rasul. Wa yusanu jambu'a bisalati qurabin yatamat marbu summa yastansibu bikulli bid'ah. Wa yusanu, dan disunahkan jamu, menjamak, menggabung antara umur dengan masukkan air ke dalam hidung, digabung jadi satu dengan 3 kali burrofin, 3 kali caukan. Min kulli minha, masing-masing caukan itu untuk kedua sunnah. Ambil air, masukin ke mulut, isep sekalian ke hidung, itu ya, sekali ambil air buat 2 sunnah. Buat 2 sunnah, buat umur juga, buat masukin air ke dalam hidung, dijamak gitu. Itu yang terbaik begitu. Jadi enggak umur dulu baru masukin air ke hidung, itu bukan enggak boleh, enggak terbaik. Yang terbaik 1 kali jauhkan, buat 2 sunnah, buat umur juga, buat masukin air ke dalam hidung, diisap airnya ke hidung. Ini mencegah manusia dari penyakit influenza. Manusia nggak akan kena flu kalau begitu. Walaupun baru-barunya perih, kalau sebelumnya nggak perih, baru-baru doang. Diisap. Diisap itu dia dari hidung bisa keluar dari mulut. Kalau masuk isapannya dari hidung bisa keluar dari mulut. Jadi 1 kali jauhkan buat 2 sunnah.
Sunnah kumur dan sunnah masukin air ke dalam hidung. Itulah sunnah yang kelima, memasukkan air ke dalam hidung. Sekarang sunnah yang keenam, memasukkan lirwaksin, mengusap seluruh kepala. Lil intibai, dasarnya adalah intiba kepada Nabi. Wa kullu jamin ilafi malikin wa ahmada. Ini perlu dilakukan agar sesuai dengan pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bin Ambal. Jadi kalau Imam Malik dan Imam Ambali ini wajib. Kalau buat Imam Syafi'i ini sunnah, ya. Pakai enak tuh ikut Imam Syafi'i. Fa'inni kasara alal badi, jika hendak mengkosor, meringkas, mengambil yang sebagian saja, fal aula, maka yang terbaik adalah ayatuna wa nasihati, yaitu mengusap ubun-ubun. Itu yang terbaik. Kalau cuma mau ngambil yang sebagian saja, mengusap ubun-ubun ini, itu mazhab Imam Hanafi. Imam Hanafi, kulit kepalanya basah juga, bukan cuma rambutnya doang. Ya. Nah, kita disunahkan mengusap seluruh kepala. Kalau mau ambil yang sebagian saja, ya ubun-ubunnya aja. Ya. Wal aula bi kaifiyati, adapun yang terbaik caranya dalam mengusap kepala, ayatu ayudai yadaihi ala maqdami ra'sihi. Ini yang terbaik dalam mengusap kepala adalah meletakkan yadaihi kanan ala ra'sihi, pada bagian depan kepala. Mulsikon musabil atuh bil ukhra, kemudian mempertemukan jari telunjuk dengan telunjuk yang lain. Jari telunjuk ke telunjuk yang lain. Ambil air, taruh di bagian depan kepala. Ya. Kemudian didorong ke belakang. Jadi sampai tengkuknya dibalikin ke belakang. Begitu. Kalau rambutnya tebal, begitu. Dorong sampai tengkuk, balikin ke depan sampai rambutnya membalik. Ini rambutnya membalik. Tapi kalau rambutnya kagak tebal kayak ini nih, tipis gitu ya, cukup satu kali saja. Nah, itu udah dapat sunahnya. Ya, kalau rambutnya tebal sampai rambutnya membalik, gitu ya. Itu cara terbaik. Wa ibhamaihi, berikut dengan jempolnya gitu. Ala sadaqaihi summa yulhima biha, jempolnya ditaruh di jidat, juga di jidat pelipis. Summa yulhima biha ma'a baqiyati asnabihi, kemudian jari telunjuk dijalankan beserta telunjuk beserta jari
nahawahu menuju kampung semua yurduhuma ila mabda'i, kemudian dikembalikan ke depan. Sudah didorong ke belakang sampai rambutnya berbalik, dorong lagi ke depan. Tuh ya. Jika ada usra'un, kalau palanya ada rambut tebal, yang beribu, maka rambutnya sampai membalik. Gitu. Wadilah, tapi kalau agak tebal, bayar kasir kalau ada api, maka cukup sekali saja. Gitu ya. Hadirin yang berbahagia, sedikit lagi ya. Wa in kana ala rasihi amamatun, kalau di atas kepala ini ada sorban, atau kolam suwatun atau kopiah, kita pengen dapat yang sunnah juga, tapi kita nggak mau rambut bukan semua, kita usap, boleh usap kopiahnya saja atau sorbannya saja, tetapi harus lebih dulu mengusap ubun-ubun. Enggak mau semuanya begini, tapi kita pengen dapat sunnah juga. Usap dulu ubun-ubunnya pakai air, gitu. Lalu pakai kopiahnya, diusap kopiahnya, itu dapat sunnah. Atau sorbannya, harus usap dulu ubun-ubunnya, ya. Gitu. Karena mengusap ubun-ubun itu wajib. Jadi jangan ada kopiah atau ada sorban langsung aja, jangan. Ya, buka dulu, usap dulu ubun-ubunnya, baru usap sorban atau kopiahnya, itu ya. Kemudian yang ketujuh adalah wa masukul udunaini, mengusap seluruh telinga, zahiran wa batinan, bagian luar dan bagian dalam. Wasimahoihi lil itibai, berikut lubang telinganya. Ambil airnya, masukin jari ke dalam lubang telinga, putar. Nah, gitu. Lipat-lipatannya di kuping itu kenain. Di situ sunahnya, bukan cuma ininya saja, masukin jarinya ke dalam lubang telinga, lipat-lipatannya dikenain, tuh, diputar ininya. Namanya johiron batinah, bagian luar dan bagian. Hadirin yang dirahmati Allah, karena waktu sudah siang, ada istilah yang Allah bukakan pada saya untuk disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana alhamdulillah syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alimna rusdi wa alimna min syarri anfusina wa alimna min syarri anfusina, ya Allah, wa alimna min syarri anfusina. Allahumma aghna bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa ya akhina bil afiyah. اللهم ارفع بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم والحمد لله على كل حال ونعوذ بك من شر النار
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار بقدرتك يا قدير يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على خير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Lebih kurang bermaaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sulaiman Jongos, Bro. Sulaiman Jongos, Kang Suruh. Nemu aja ini. Sulaiman ya? Sulaiman Jongos. Ayo, Pak. Ya,